Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah rabun, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya. Berkatalah Ishak, "Anakku, lihatlah aku sudah tua. Maka sekarang pergilah ke padang dan ambillah senjatamu, dan bawakanlah kepadaku seekor binatang, dan masaklah agar aku dapat memakannya dan dapat memberkatimu." Esau. Iya, Bapak. Tetapi Ribka mendengarnya. Setelah Esau pergi ke padang, memburu binatang untuk diberikannya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub, anaknya, Telah kudengar ayahmu berkata pada Esau kakakmu. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang ku perintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita. Maka aku akan mengalahkan makanan yang enak bagi ayahmu, agar dia akan memberkati engkau. Tetapi Esau kakakku badannya berbulu, sedangkan aku tidak. Nanti kalau ayah meraba aku, dia kira aku akan menipu dia. Dengarkan saja perkataanku, Yakub. Pergilah. Sesudah itu, ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub. Dan kulit anak kambing itu dibalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya, serta berkata, Akulah Esau, anak sulungmu. Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku dapat memakan daging masakan anakku. Maka Yakub mendekati ayahnya, dan ayahnya itu merabanya, serta berkata, Sesungguhnya anakku adalah bapa yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan padamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takut kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu, dan jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. dan baru saja keluar meninggalkan ayahnya Ishak, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawakannya kepada ayahnya. Bapak, bangunlah. Makanlah masakan buruan dagingku, agar engkau memberkati aku. Siapakah engkau ini? Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau. Terkejutlah Ishak dan berkata, Aku telah memakan semuanya dan telah memberkati ia. Adikmu Yakub telah menipu aku dan merampas semua berkatmu. Meraung-raunglah dia sangat keras dalam kepedihan. Berkati aku juga, Bapak. Berkati aku juga. Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun-embun dari langit di atas. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Hak kesulunganku telah dirampasnya. Berkatku juga dirampasnya. Pasti nih aku. Dia udah 2 kali menipuku.
Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Perkenalkan, saya Katrina Melia, 0101-521-0075. Dari kisah Esau dan Yakub yang dapat saya refleksikan adalah betapa kita sebagai manusia, saya sebagai manusia tuh sebagai hamba Tuhan tidak boleh berbohong. Dan karena mungkin aja itu bisa misalnya mengangkat derajat saya atau mungkin membuat saya terlihat lebih baik gitu. Tapi kan di sisi lain mungkin saja kebohongan kita itu dapat merugikan orang lain. Selain itu, dari kisah Esau dan Yakub juga saya diajarkan betapa pentingnya, betapa dahsyatnya kekuatan berkat itu. Dan juga saya yang nantinya mungkin akan menjadi orang tua pun diajarkan untuk tidak pilih kasih terhadap anak-anak saya nanti gitu. Jadi seperti yang dikisahkan pada kisah Esau dan Yakub itu, kalau Bapak Ishak lebih menyukai Esau, sedangkan Ibu Ribka lebih menyukai Yakub anaknya. Dari situ saya diajarkan untuk tidak pilih kasih, karena pada dasarnya semua anak itu sama-sama memiliki hak untuk dikasihi oleh ayah dan ibunya gitu. Dan saya pun sebagai orang tua diajarkan untuk tidak hanya memberkati satu anak, tetapi misalnya kita punya 2 anak, kalau bisa dua-duanya kita berkati gitu. Karena memang yang seperti sebelumnya saya bilang tadi, betapa dahsyatnya kekuatan berkat itu, dan akan sungguh menyenangkan bila semua anak kita dapat diberkati oleh Tuhan, oleh diri kita sebagai orang tua, supaya tidak ada perasaan iri maupun dengki di antara anak-anak tersebut. Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Lucy dengan nomor NIM 010152100018. Pada pagi hari ini saya akan memberikan refleksi saya tentang cerita yang telah kelompok saya ambil, yaitu dari cerita Esau dan Yakub. Ada 4 poin besar yang telah saya ambil. Yang pertama itu, menurut saya jangan menggunakan kesempatan dalam kesempitan, yang artinya adalah jangan memaksakan berkat Tuhan yang seharusnya milik orang lain menjadi milik kita. Karena saya percaya bahwa Tuhan telah memberikan berkat-Nya, jalannya itu menurut timing dan porsi yang tepat kepada masing-masing umatnya. Biarlah berkat itu turun dari Allah sesuai dengan jalannya sendiri itu. Yang kedua adalah belajarlah untuk tidak mengorbankan kepuasan pribadi untuk merugikan orang lain. Yang ketiga adalah berani bertanggung jawab atas segala perbuatan yang kita perbuat. Apabila kita terlibat dalam suatu kesalahan atau dosa yang telah kita perbuat, hendaklah kita langsung berani untuk bertanggung jawab dan berani mengakuinya di hadapan Tuhan dan langsung meminta maaf. Karena saya percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang adil dan selalu memberikan kesempatan-kesempatan berikutnya. Yang keempat adalah dalam segala perbuatan kita, baik yang jahat maupun yang baik, Tuhan akan selalu menerimanya, dan apabila kita melakukan suatu kejahatan, maka Tuhan akan memberikan kesempatan kedua asalkan kita berani bertanggung jawab untuk tidak mengulanginya di kesempatan berikutnya. Demikian 4 poin besar yang telah saya ambil. Kiranya teman-teman bisa mengerti apa yang Tuhan mau yang untuk kita lakukan, dan kita harus berani bertanggung jawab dari apa yang kita perbuat. Perkenalkan, nama saya Christopher Joy dengan nomor NPM 010152100136. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan refleksi saya mengenai kisah tokoh Alkitab Esau dan Yakub. Kisah tentang Esau dan Yakub ini sangat menarik untuk dibaca dan dicermati.
Menurut saya kita tidak boleh menyimpulkan bahwa di sini bahwa Yakub yang benar atau Esau yang salah, karena pada kisah ini baik Esau maupun Yakub memiliki kesalahannya masing-masing. Untuk Esau sendiri dia memiliki kesalahan karena dia meremehkan hak kesulungan yang Tuhan anugerahkan kepada dia. Dia menjualnya itu untuk sop merah, yang dimana sop merah ini memberikan keuntungan yang nyata dan segera. Dimana kita tahu hak kesulungan yang merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan itu tidak boleh dijual. Jadi di sini Esau meremehkan anugerah dari Tuhan. Selanjutnya untuk Yakub sendiri, Yakub ini salah karena dia memanfaatkan kesempatan. Yakub bersifat curang dan keji. Dia menuntut sesuatu pada saat saudaranya Esau ini sedang lengah. Namun di sini Yakub mementingkan hak kesulungan yang membawa manfaat yang panjang, tidak seperti Esau. Sama seperti kehidupan kita sekarang, dalam mengambil keputusan kita harus memikirkannya matang-matang atau baik-baik terlebih dahulu, dan melihat manfaat apa saja dari keputusan tersebut. Dan juga di sini kita tidak boleh bersifat curang seperti Yakub, dan kita harus mengindahkan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Halo, perkenalkan nama saya Permata Ratu Sekarningsi dengan nomor induk mahasiswa 01015210012. Di sini saya mau merefleksikan kisah dari Yakub yang menipu Esau. Dari kisah tersebut, saya merasa bahwa tindakan Yakub adalah tindakan yang tidak bisa kita teladani, tindakan yang tidak bisa kita contoh, dan tindakan yang tidak patut untuk kita lakukan, yaitu adalah berbohong. Apalagi Yakub di sini berbohong kepada saudaranya sendiri, dan itu mengakibatkan orang lain merasa rugi. Dan menurut saya bahwa setiap orang itu memiliki porsinya masing-masing. Jika memang Esau yang ingin diberkati, maka pasti Yakub memiliki kesempatan yang sama. Mungkin bukan di hari itu, mungkin tidak diberkati oleh Ishak, tetapi melainkan diberkati oleh yang lain. Tapi nyatanya Yakub malah menipu Esau demi berkat itu, dan disuruh oleh Ribka. Kemudian menurut saya, seharusnya sebagai orang tua kita bisa menyayangi dan mengasihi anak kita dengan rasa yang sama, karena mau gimana pun mereka adalah anak kandung dari mereka, dari orang tua itu sendiri. Jadi saya merasa bahwa kakak adik itu memiliki rasa yang sama untuk dicintai dan disayangi. Dan juga sebagai anak bungsu, bukan berarti anak bungsu akan ketinggalan atau menjadi di belakang, melainkan dia bisa sama seperti kakak pertama atau anak sulung, yang biasanya identik dengan memiliki jiwa pemimpin yang lebih baik karena mereka lebih tua, karena mereka lahir lebih dulu. Shalom, perkenalkan nama saya Josaki Solomowasa dari kelompok 5 dengan NIM 0115211135. Refleksi pribadi saya dari kisah Esau dan Yakub adalah, saya tidak ingin berbuat curang, apalagi sampai menipu saudara saya sendiri seperti yang dilakukan Yakub demi mendapatkan hak kesulungan dari Esau saudaranya, hingga dia rela menipu dan berbuat curang sehingga dia bisa mendapatkan berkat dari ayah mereka, yaitu Ishak. Lalu saya tidak ingin meneladani sikap Esau, karena Esau demi makanan, roti dan masakan kacang merah, dia rela menjual hak kesulungannya. Hak kesulungan tersebut merupakan pemberian dari Allah atau anugerah dari Allah. Hanya karena makanan, Esau rela menjual hak kesulungannya. Berarti Esau sudah meremehkan anugerah atau pemberian dari Allah. Serta dengan ini, saya ingin
anugerah yang telah diberikan Allah kepada saya ingin menjadikannya saluran berkat bagi sesama demi kemuliaan nama Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih.